Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Barakah. Jadi saya lupa namanya, tapi saya sebut Al karena rata-rata biasa Al, awalnya itu Al ya. Al-Muttaqun gitu. Jadi Al gitu. Kemudian adik-adik yang wah semangat ini yang kita cintai, mudah-mudahan harapan ke depan ya, jadi generasi yang baik, yang anak yang soleh dan solehah, penerus perjuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin beliau Pak Wagiman, dari Pak Wagiman ini teman setanah air, terus teman seagama saya selama, terus teman seperjuangan. Nah, kemarin ngobrol terus ngisi ya gitu. Oh ya, insya Allah saya bilang. Nah, makanya kita bertemu di sini Bapak Ibu sekalian. Dan tadi sudah disampaikan saya dari Medan, tadi baru nyampe. Jadi ya sampai sini jam 4:30 kurang tadi ya. Sampai sini maksudnya sini, bukan dari Medannya. Dari rumah ke sini 4:30 kurang. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau nanti penyampaiannya pakai bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Mohon maaf belum lancar karena jarang saya praktekkan ya, jadi saya takut itu keliru, daripada keliru ya pakai bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasanya Bapak Ibu? Nikmat apa tidak? Nah, yang betul. Oh, biasa ada makan siang gitu ya. Rolasan, pagi-pagi sarapan. Nanti jam 9 ngemil. Siang makan siang, nanti jam 3 ngemil lagi sore. Karena ini kosong gitu ya selama hampir 13 jam. Tapi insya Allah nikmat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, jadi dirasa lapar tadi itu dinikmati. Justru laparnya itu Bapak Ibu, kok perut terasa apa itu? Rasa mengisap gitu ya, menghipit, itu diniatkan ibadah lillah dan mengharap pahala surga yang indahnya luar biasa. Justru di situ nikmatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita tidak menikmatkan gitu ya, menikmati atau merasa kenikmatannya ibadah, maka akan sia-sia. Dan ibadah itu akan terasa berat Bapak Ibu. Wah, ini puasa baru berapa hari nih? Baru berapa hari? 10 hari ya? 12, wah masih 18, masih lama gitu. Itu kok sampai ngomong gitu karena tidak menikmati tadi itu. Tidak menikmati proses puasa. Kenapa kok sholat itu terasa berat Bapak Ibu? Karena kita tidak menikmati sholat. Jadi sholat itu terasa beban, kewajiban. Kalau enggak sholat dosa, diazab sama Allah. Makanya sholat terasa berat gitu. Bangun subuh itu terasa berat. Kenapa? Ingat kewajiban. Wah, sholat subuh. Bangun apa enggak ya? Kalau enggak bangun dosa.
Tapi kalau bangun kok masih ngantuk gitu, jadi terasa beban Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah bisa menikmati sholat, enaknya membaca Fatihah, begitu ya, nikmatnya waktu ruku, nikmatnya waktu sujud. Kata Rasulullah, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ada di waktu sujud Bapak Ibu. Maka perlama-lamalah sujud dan mintalah doa kepada Allah di saat sujud. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, nah kita ini merasa nikmat gak sujud itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terus kabur. Lah itu nikmatnya di mana Bapak? Nah makanya tadi saya ulang Bapak Ibu, maka mari kita nikmati. Baca Al-Quran Bapak Ibu, ini nikmat gak baca Quran ini? Kalau gak nikmat itu satu halaman itu terasa berat Bapak Ibu. Pening, pusing kepala baca satu halaman, terus apalagi satu juz atau lebih sehari. Tapi bagaimana kita menikmati? Kita sadar kalau baca Al-Quran ini huruf per hurufnya itu mendapat 10 kebaikan, bahkan di bulan Ramadan ini bisa lebih Bapak Ibu. Jadi membaca Al-Quran itu adalah ngobrol gitu ya, kita berdialog dengan Allah Subhanahu. Ketika ini kita yakini, kita rasakan, maka Quran ini nikmat Bapak Ibu rasanya. Setiap saat ingin membaca Al-Quran, tidak terasa, sudah hampir 1 juz, tidak terasa sudah satu juz, karena nikmatnya tadi Bapak Ibu. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu, mohon maaf, kita yang sudah berumur ini 40 tahun ke atas, ada 50, kok sampai sekarang kok belum merasakan nikmatnya ibadah ini, terus kapan Bapak Ibu? Karena kan kalau sudah umur 50 itu sudah 60, kan sudah ini sudah apa itu nomor antriannya kan sudah. Kalau di bank itu sebentar lagi kan dipanggil ini nomor sekian sekian, ke kasir nomor 7 kan begitu ya. Atau ke apa namanya, kasir ya, bukan ya? Apa sih kalau bank itu apa namanya? Teller, bukan teller ya. Ke teller nomor 5. Nah itu kita menunggu ini deg-degan ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya ini ya. Tapi kalau kenikmatan itu belum terasa Bapak Ibu, kita latihan ini, belajar ya Allah apa yang salah. Kenapa kok sholat ini kok terasa berat ya begitu? Kok sholat ini kok tidak nikmat? Kalau mungkin imaman itu mungkin kita mengikuti imam ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin lebih nikmat di saat kita sholat sunnah, sholat sendiri, merasakan nikmatnya ruku, bacaan, sujud. Lama-lama kita merasa Allah itu dekat dengan kita. Maka Bapak Ibu jangan sampai Allah itu terasa jauh. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau sampai sekarang kok Allah masih terasa jauh, terus kapan kita dekatnya Bapak Ibu? Sekali lagi, apalagi yang sudah berumur 50, 60, 65, 70, terus kapan? Kapan kita merasa bertuhankan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi nikmat, Maha Kaya, Maha Kuasa? Kapan Bapak Ibu? Jangan hanya mengaku Tuhanmu siapa? Allah. Kamu merasa enggak punya Tuhan? Wah itu sulit menjawabnya. Jadi kita ngaku Tuhanmu siapa? Allah. Kamu selama ini merasa enggak memiliki Tuhan? Gitu kan? Karena kita tidak merasakan kasih sayangnya begitu. Nah untuk mencapai itu Bapak Ibu sekalian, disinilah perlunya kita mengaji, kita perlu belajar, kita perlu mendengar tausiah para ustadz. Nah sekarang ini kan sangat mudah Bapak Ibu, bukan hanya offline seperti ini, banyak juga media online, bisa lewat YouTube, ya bisa lewat televisi, macam-macam kita bisa menimba ilmu. Dan model ustadz itu banyak sekarang, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang to the point, ada yang bertele-tele ada
ada yang pakai musik, ada yang ngomong terus, ada yang lucu, ada yang serius. Nah, tinggal kita pilih. Nah, itu kita ambil poinnya Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi mari belajar Bapak Ibu sekalian, kita perbaiki iman kita tadi biar kita merasakan nikmatnya. Kalau belum merasakan, kita introspeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan saya yang kurang paham. Jangan-jangan ilmunya. Jangan-jangan dosanya, maksiatnya, sehingga koneknya itu sulit Bapak Ibu. Ketutup gitu ya. Konek dengan Tuhan yang tadi itu sulit. Maka mungkin dosa yang macam-macam yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi pembukaan. Ini udah jam berapa? Nah udah jam berapa jam. Tinggal sebentar lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bagaimana caranya agar nikmat yang diberikan oleh Allah itu terus bertambah, terjaga dan bertambah. Bapak Ibu mau tidak nikmatnya Allah bertambah? Mau ya? Mau. Kalau bahasa kita, kalau nikmat itu kan agak samar-samar gitu ya. Tapi kalau saya bilang rezeki, nah itu lebih contoh ya. Mau nggak rezekinya lapang, dipermudah oleh Allah, bertambah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu mau Bu? Mau ya? Siapa yang tidak punya hutang hari ini? Yang tidak punya? Nah ya, saya bingung juga. Kok rata-rata manusia kok punya hutang? Masya Allah. Tapi mungkin sengaja Bapak Ibu. Karena kita berhutang itu alhamdulillah juga. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Justru mungkin karena hutang membuat kita lebih khusyuk doanya. Tadi lebih nikmat sholatnya, lebih lama baca Qur'annya. Mungkin kalau nggak punya hutang mungkin petentang-petenteng gitu ya. Dengan ajan ya santai gitu, dengan pengajian gini ya nggak mau, nggak ada masalah begitu. Jadi tenang-tenang saja begitu. Justru kadang kita diberi hutang tadi, kita berhutang maunya tadi Allah, biar kita lebih nikmat ibadahnya, lebih dekat, lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi penyakit juga begitu Bapak Ibu. Maka orang yang cukup ilmunya katanya kalau kena penyakit itu nggak cukup sabar, tapi justru disyukurin begitu ya. Jadi kalau kena musibah jangan hanya sabar. Kalau sabar itu level orang biasa gitu Bapak Ibu. Tapi di atasnya itu syukur. Dapat musibah syukur. Justru dengan musibah ini saya semakin hatinya itu tergantung-gantung gitu ya. Kalau berdoa itu dalam rasanya. Rukuknya lebih nikmat, ibadahnya lebih asik, baca Qur'annya lebih khusyuk. Karena dengan kesulitan tadi Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu sekalian, itu semua ya cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangnya kepada umat. Kita kembali yang tadi Bapak Ibu, bagaimana agar nikmat. Mudah-mudahan yang ngaji hari ini, kalau tadi berangkat kok sulit ya, di sininya kok apa itu bete gitu ya. Kok dunia ini kok kayaknya gelap gitu ya. Mau ke masjid temannya senyum, kita kok susah senyumnya gitu ya. Karena yang dipikirin berat banget begitu. Mudah-mudahan kembali dari sini Bapak Ibu lebih tenang, lebih asik gitu ya, lebih nikmat, lebih enjoy gitu menjalani hidup. Nah Bapak Ibu sekalian, agar nikmat dan rezeki Allah dimudahkan bagi kita, pertama Bapak Ibu adalah kita harus tarkul haram. Namanya tarkul haram, meninggalkan yang haram. Tinggalkan hal-hal yang haram Bapak Ibu. Baik itu dalam ucapan, dalam perilaku, ataupun dalam mencari
rezeki. Tinggalkan yang haram dan tinggalkan cara yang haram. Karena itu tidak berkah, tapi malah nanti akan menghanguskan, menghabiskan rezeki yang kita dapat. Dan tidak berkah bagi anak-anak kita. Karena Bapak Ibu, banyak orang yang terlihat secara zahir itu berkecukupan, tapi ternyata rumah tangganya tidak tenang, sering berantem, anak-anaknya kok sulit diatur, gitu ya. Ada yang kena kasus ini dan sebagainya. Dari luarnya terlihat tadi berkecukupan makmur, tapi ternyata keluarganya menyimpan banyak rahasia. Maka Bapak Ibu, dalam mencari rezeki, carilah rezeki yang halal, Bapak Ibu. Kalau pedagang, jadilah pedagang yang jujur, Bapak Ibu. Jual yang jujur, harga katakan yang jujur. Kalau barangnya rusak, ada cacatnya, sampaikan. Kalau itu buah-buahan busuk ataupun asam, tidak manis, katakan terus terang. Karena kalau kita jual dengan cara curang, itu berarti haram tadi, Bapak Ibu. Dan rezekinya akan tertutup. Sulit mendapat rezeki, walaupun dapat, tapi kalau dengan cara curang, nanti tidak berkah. Kalau kerja di kantor, hati-hati Bapak Ibu, kerjalah yang baik. Kalau jadi panitia, misalnya jadi panitia belanja gitu ya, belanja barang-barang. Kan saya lihat di perusahaan-perusahaan, pernah saya dengar itu yang paling makmur itu yang bagian belanja. Apalagi sama tokonya sudah kenal gitu ya. Nanti misalnya harga 20 juta bisa dikorting, terus yang belanja bisa dikasih bisa dikasih potongan, dikasih hadiah, tapi dikantongi sendiri gitu. Nah, pernah saya dengar gitu. Saya dulu pernah punya tetangga kerja di pabrik susu. Wah, susu kan laris Bapak Ibu ya. Itu bagian pengadaan barang-barang. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Rumahnya besar, rumahnya bagus, rumahnya bukan hanya satu, banyak, kendaraannya juga begitu. Tanya bagian apa? Bagian itu, pengadaan barang-barang belanja. Kenapa itu? Karena dari tempat belanja itu sering dikasih bonusan-bonusan. Bayangkan Bapak Ibu, bonusnya berapa persen gitu ya. Ya kalau yang belanja 1 juta mungkin tidak terasa. Kalau yang sekali belanja pabrik susu, sekali belanja 500 juta, 1%-nya berapa Bu? Kalau 1%, kalau 5%. Luar biasa. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak usah ikut-ikutan yang begitu. Pengen nikmatnya ditambah, rezekinya ditambah, tinggalkan yang haram. Tadi saya sampaikan yang haram bukan hanya cara mencari rezekinya, tapi juga sikap kita. Bapak Ibu, kalau di tempat bekerja, tetaplah jaga kaidah-kaidah agama. Pas waktunya sholat, ya sholat. Ibu-ibu yang bekerja, anak-anaknya anak gadis, carilah tempat kerja yang memberikan peluang untuk anak-anak kita melaksanakan agamanya. Kalau putri kita berjilbab Bapak Ibu, kalau di tempat kerjanya tidak boleh berjilbab, itu Bapak Ibu harus protes. Kalau kau tidak bisa juga, tidak apa-apa, keluar saja dari situ. Allah berjanji dalam hadis Nabi kita besar Muhammad SAW, siapa yang mengorbankan kepentingan dirinya demi aku, kata Allah, maka akan kuganti dengan yang lebih baik dari itu. Nah, maka tinggalkan yang haram. Bukan hanya rezekinya tadi, tapi juga cara perilaku kita. Termasuk tadi contohnya, kok anaknya kok pakai jilbab, kok di tempat kerjanya kok dilarang pakai jilbab, kok di tempat kerjanya kok tidak diberi waktu istirahat untuk sholat. Jangan bertahan di situ Bapak Ibu. Jangan kerjakan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya sampaikan ya, janjinya Allah akan mengganti
Siapa yang mengorbankan kepentingannya demi Allah, Allah tidak akan diam. Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak zalim, Allah tidak lalai. Allah akan mengganti dengan yang lebih. Itu pertama Bapak Ibu. Nah, pertama 7 menit, 8 menit. Yang kedua Bapak Ibu, jadi biar nikmatnya tambah, rezekinya lapang. Yang kedua Bapak Ibu, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Tadi ibu-ibu jalan ke sini, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil masak kolak, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil cuci ngubah-ngubah, astagfirullah. Sambil jengkel gitu ya Bapak Ibu ya. Kok cuciannya kok banyak gitu. Jadi astagfirullah sambil marah-marah gitu. Perbanyak istighfar. Tidaklah lisan mulut seorang hamba basah karena banyak istighfar, kecuali Allah akan mempermudah rezekinya. Pernah Bapak Ibu, ada seorang alim namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama. Jadi karena dia ulama yang ditokohkan, kalau masyarakat jamaahnya punya masalah biasanya datang ke dia, mengadukan masalahnya. Banyak yang datang, ada yang datang, wahai Syekh, kok rezekiku kok sulit amat ya. Saya sudah bekerja keras, sudah bercocok tanam, tapi hasil panennya kok susah. Apa jawabannya? Perbanyak istighfar. Besok datang lagi yang lain, wahai Syekh, saya sudah menikah lama, sudah bertahun-tahun, tapi sampai saat ini kok saya belum punya keturunan, belum diberi rezeki anak. Apa jawaban beliau? Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Ada lagi yang bilang, saya sekarang kok belum dapat jodoh, umur saya sudah sekian tahun, tapi jodohnya kok belum dapat. Apa jawabannya? Perbanyak istighfar. Yang lain datang lagi, wahai Syekh, saya sudah lama sakit, sudah berobat ke sana kemari, tapi kok belum sembuh-sembuh. Jawabannya perbanyak istighfar. Kemudian ada murid yang mendengar muridnya ini, Syekh Hasan Al-Basri tadi, wahai Syekh, dari tadi kok banyak kesini yang mengeluhkan nasibnya, tapi jenengan itu kok ngasih jawaban kok cuma perbanyak istighfar, opo nggak ada jawaban lain gitu. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Apa jawaban Syekhnya Bapak Ibu? Ini bukan saya yang mengatakan, tapi yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Bapak Ibu lihat dalam surat Nuh ayat 11 sampai 12. Jadi Bapak Ibu belum punya jodoh, istighfar. Rezekinya sulit, istighfar. Belum punya kerjaan, istighfar. Dan lain-lain. Ada di sana ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kalian hamba-hambaku, beristighfarlah kalian. Kalian banyak dosa, banyak kesalahan. Bisa jadi kalian sakit karena dosa kalian. Bisa jadi jodoh kalian sulit karena dosa kesalahan kalian. Bisa jadi rezeki kalian sulit karena dosa dan salah kalian. Apalagi bisa jadi panennya tidak berhasil karena dosa dan salah kalian. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum. Kalau kalian sudah beristighfar, maka Allah akan menurunkan air hujan dari langit dan memberikan kalian rezeki yang banyak. Bapak Ibu, ini janji Allah dalam Al-Quran. Tadi surat Nuh ayat 11 sampai 12. Allah akan memberikan rezeki yang melimpah.
akan memberikan air, memberikan kalian kebun-kebun yang subur, tanam-tanaman yang subur. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, apa tadi yang kedua? Bapak Ibu tahu ceritanya Nabi Yunus? Tahu Bapak Ibu? Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Ada yang bilang ikan hiu, tapi di dalam Al-Quran ikan yang besar. Saya tidak menceritakan secara rinci ya Bapak Ibu, tapi kita langsung saja Nabi Yunus melompat ke laut ya. Setelah mengadakan pengundian itu, kemudian Allah Bapak Ibu. Jadi Allah itu begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini orang soleh Bapak Ibu, jangan kita pernah berpikir Allah itu lepas kontrol gitu ya, offline. Tidak Bapak Ibu. Allah itu selalu memperhatikan hambanya. Selama hambanya itu baik, sholatnya baik, puasanya baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, Allah itu selalu memantau. Sama dengan Nabi Yunus, ketika beliau melompat, terus Allah mengilhamkan kepada ikan, wahai ikan, sana telan Yunus hambaku. Tapi pesanku, jangan lukai dia sedikit pun, jangan buat lecet kulitnya sedikit pun, dan jangan ada tulangnya yang patah. Dia berada di perut ikanmu, di perutmu, itu hanya sebagai penjara baginya. Itu pesannya Allah kepada ikan tadi. Kemudian dicari, Nabi Yunus ketemu, ditelan. Maka dia fi zulumat, di dalam kegelapan ya Nabi Yunus itu, gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Bapak Ibu, apa kerja Nabi Yunus di dalam perut ikan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa kerjanya Nabi Yunus selama di dalam perut ikan? Halo Bapak Ibu? Kerjanya berdoa, berzikir. Bapak Ibu nanti harus hafal ini ya zikirnya ya. Ini kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu ini penting Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran disebutkan, andaikan Yunus tidak berzikir, maka dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti zikirnya hebat, dahsyat itu. Dan di ujung ayat disampaikan, wa kadzalika nunjil mukminin. Kita juga Bapak Ibu orang Islam ini kalau mengamalkan zikirnya Nabi Yunus di perut ikan itu, maka kita ini pun Bapak Ibu akan diselamatkan oleh Allah. Dari apa? Dari kesulitan, seperti sulitnya Nabi Yunus di dalam perut ikan tadi. Itu janji Allah. Wa kadzalika nunjil mukminin. Kami terima doanya Nabi Yunus, dan kami begitu juga orang-orang yang beriman kami selamatkan kalau mereka mengamalkan amalannya Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya Bapak Ibu? Zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa tadi saya hubungkan dengan istighfar Bapak Ibu? Karena di zikir ini juga ada istighfarnya. Jadi dalam zikirnya Nabi Yunus ini ada tahlil, ada tasbih, ada istighfar. Ada tahlil, ada tasbih, ada istighfar. Dan ketiga ini dahsyat Bapak Ibu, luar biasa. Tasbih itu jangan dianggap remeh. Malaikat itu kerjanya bertasbih Bapak Ibu. Ya. Tahlil juga Abdul zikri faklam annahu la ilaha illallah. Ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada istighfarnya tadi. Istighfar itu Bapak Ibu, itu yang membuat Allah tersenyum Bapak Ibu.
Pernah sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib naiki kendaraan, terus beliau membacakan doa berkendaraan, terus beliau tersenyum. Ditegur sama-sama, kamu kenapa tersenyum? Kok naik kendaraan kok tersenyum? Kenapa? Iya, saya pernah melihat Nabi naik kendaraan tersenyum, dia bilang. Kenapa? Saya tanya juga, ternyata jawabannya ketika menaik kendaraan, membacakan doa berkendaraan, kemudian beristighfar, dan istighfar itu Bapak Ibu membuat Allah tersenyum. Berarti Allah suka kepada kita yang beristighfar. Maka Bapak Ibu jangan remehkan Nah tadi kita kembali doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang maha kuasa, ya Allah. Bagaimana aku setelah ini terserah kepadamu, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Tidak ada yang lebih hebat selain Engkau, ya Allah. Karena kehendak-Mu juga aku masuk di perut ikan ini. Kalau kita dalam kesulitan, karena kehendak-Mu juga, ya Allah, aku di dalam kesulitan ini. Tidak ada yang bisa melepaskanku kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, itu istighfarnya Bapak Ibu. Aku ini zalim, ya Allah, banyak salahnya. Mungkin Engkau membuatku begini karena Engkau menegurku. Banyak kesalahan, ya Allah. Omongan bohong, sholatnya kadang ini, kadang berkata-kata kasar dan sebagainya. Banyak salah kita. Maka inni kuntu minaz zalimin. Karena itulah Bapak Ibu, kemudian doanya, zikirnya Nabi Yunus tadi, kemudian dia dilepas, dimuntahkan oleh ikan dan selamat. Kemudian Bapak Ibu, ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang berdoa dan sebelum berdoa dia membaca zikirnya Zunnun. Jadi Zunnun, nama Nabi Yunus itu nama lainnya Zunnun. Kenapa disebut Zunnun? Karena ikan yang besar itu namanya Zunnun. Maka dan beliau pernah di dalam perutnya, maka Nabi Yunus disebut Zunnun. Maka kata Rasulullah, siapa yang berdoa dan dia mendahulukan doanya dengan doanya Zunnun, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau berdoa jangan lupa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi banyak banget Bapak Ibu. Selain tadi istighfar, astagfirullah, astagfirullah juga boleh. Juga ditambah tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu juga tadi itu insyaallah melapangkan rezeki kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, ya sebentar lagi ini banyak sebenarnya Bapak Ibu ya amalan-amalan pembuka rezeki tadi. Kemudian yang berikutnya adalah banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak Ibu, banyak bersolawat Pak Bu. Pokoknya semuanya dahsyat Bapak Ibu. Salawat ini yang gak kalah dahsyatnya juga. Kenapa hebat Bapak Ibu? Ada firman Allah ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu, saya nih, maaf ya, saya bukan saya juga mencontohkan saja. Kalau saya mau berselawat, ayat ini saya baca Bapak Ibu. Biar apa? Biar bertambah yakin gitu. Kalau kita yakin, itu zikirnya pun mantap Bapak Ibu. Kenapa sih orang zikirnya itu malas? Kenapa sih orang zikirnya itu jarang? Karena dia nggak yakin.
Maka menambah keyakinan tadi, saya baca ayat ini, saya ulang-ulang. Innallaha, innallaha, innallaha. Sesungguhnya Allah, Allah wa malaikatahu, Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Wah, ini keren banget ini. Allah, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan, "Shollu alaihi." Kalian juga yang berselawat. Alaihi wasallimu taslima. Ya kalian juga bersalawatlah. Mestinya Bapak Ibu, Allah tidak menyuruh kita bersalawat pun kalau kita ini orangnya apa ya, pingin amalan yang baik itu ya mestinya kita ngikut walaupun Allah tidak menyuruh kita. Kenapa? Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa sih kita nggak ikut-ikutan gitu ya? Kita nggak satu grup gitu ya, satu geng dengan Allah dan malaikat. Ngapain? Salawatnya bersalawat tuh gitu. Bersalawat. Ini Bapak Ibu, Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi kita. Berarti kalau kita rajin bersalawat Bapak Ibu, berarti kita barang. Ya kita ini senang ya Bapak Ibu ya, kalau ada acaranya bupati kita kok ikut gitu ya, apalagi diundang VIP gitu, keren banget. Apalagi diundang gubernur, presiden itu kayaknya kok senang gitu. Mau nggak kita ini ikut kerjaannya Allah dan malaikat itu Bapak Ibu, ikut kerjaannya Allah dan malaikat. Masa apa iya sih? Jangan bilang apa, ini kan firman Allah dalam Al-Quran. Percaya apa enggak sama Quran? Kalau percaya ini berarti benar ini Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak ikut bareng? Dalam hadis lain Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, kalau kita berselawat, kalian berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengangkat 100 kesulitan kalian. Yang kedua, kalau kalian berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas selawat kalian 10. Wah, itu Bapak Ibu luar biasa. Kita berselawat sekali, Allah berselawat Bapak Ibu kepada kita. Tapi selawatnya Allah itu kepada kita meridoi kita. Itu maksud salawatnya itu meridoi, mengampuni, mencintai kita. Begitu maksudnya salawatnya Allah kepada kita. Kalau Allah berselawat kepada kita, berarti kan Allah perhatian sama kita Bapak Ibu. Mau enggak sih kita ini diperhatikan sama Allah? Mau enggak sih kita ini dikenal sama Allah? Maka tadi itu salah satu caranya itu Rasulullah yang mengatakan, kalau kalian berselawat kepadaku, Allah membalas selawat kalian 10 kali. Di hadis lain, kalau kalian berselawat kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku, aku pun membalas selawat. Jadi Nabi Muhammad juga membalas. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, sudah tahu ilmunya gitu ya, kok masih belum dilaksanakan, itu yang salah apanya Bapak Ibu? Begini kan udah tahu ini ilmunya ya, ayatnya jelas, hadisnya jelas, nanti pulang kok belum juga berselawat, itu yang error apanya Bapak Ibu? apa enggak mau apa gimana gitu ya Bapak Ibu? Itu ya Bapak Ibu ya. Allahumma sholli, tadi shollu alaihi wasallim taslima ya. Ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bisa juga Allahumma sholli wa sallim, ada salimnya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, bisa. Bapak Ibu kalau mau pakai sayyidina juga silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan. Kalau tidak pakai sayyidina juga silakan. Allahumma sholli wa sallim. Lakukan Bapak Ibu yang banyak. Terus dengan keyakinan, wah kita gini loh Bu, membayangkan Allah berselawat kepada kita, hati kita berbunga-bunga, senang ya Allah kau berselawat kepadamu ya Allah gitu. Itu namanya husnuzon Bapak Ibu.
Dan di dalam beribadah kan kita disuruh husnuzon. Jangan sampai apa ya sih Allah berselawat kepada itu berarti suudzon. Karena suudzonnya kita akhirnya tadi tidak tercapai harapannya. Jangan aku ini nggak pantas, masa sih Allah. Jangan begitu Bapak Ibu, tidak boleh. Allah itu sangat sayang kepada kita dan sangat memperhatikan kita, dan semua amal ibadah kita Allah itu dekat, Allah itu pendengar, apalagi maha dekat, maha pendengar, maha mengetahui. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Justru kita kadang yang menjauh dari Allah. Padahal Allah selalu sini mendekat. Sini jangan jauh. Kalau ada hambanya yang mendatang kepada Allah, Allah gembira sekali, bahagia sekali, senang. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa kecil hati. Insya Allah kita ini semuanya dekat dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ini yang nggak paham, dan kita yang menjauh. Bapak Ibu sekalian, waktunya cukup ya Pak? Masih? Oh ya, kalau masih kita tambah. Iya. Baik, kemudian Bapak Ibu, misalnya masih ada nih. Karena masih ada waktu, jangan lupa biar rezekinya juga bertambah, banyak-banyak berdoa Bapak Ibu. Apa salah satu doa meminta rezeki? Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal dan jauhkanlah dariku yang haram. Ya Allah, berilah aku rezeki dari Engkau ya Allah, sehingga aku tidak meminta kepada yang lain. Sudah hafal doa ini Bapak Ibu? Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Ya kalau nggak hafal ya doa pakai bahasa sendiri saja begitu ya. Kemudian banyak berzikir ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, terus ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Kemudian Bapak Ibu di dalam berdoa jangan berhenti Bapak Ibu, tidak boleh berhenti. Terus yang kedua, kalau mau minta kepada Allah jangan tanggung. Satu, husnuzon, mau minta yang banyak. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah mulut kita berkata, aku sudah berdoa tapi kok belum dikasih. Itu doa kita batal Bapak Ibu. Saya mendengar dari ulama-ulama seperti itu. Jadi selama kita berdoa, doa kita itu sudah didengar oleh Allah. Tinggal menunggu waktu kapan diijabah. Dan kita harus yakin terus berdoa sampai itu terkabul. Jangan pernah terucap aku sudah lelah berdoa. Itu membatalkan tadi. Sebenarnya Allah sudah mencatat giliran. Ketika kita berkata begitu, Allah menghapus, mencoret. Nah ini rahasia kenapa banyak doa tidak atau di hati kita apa iya ya Allah ngasih. Kayak perasaan udah lama nih gini-gini aja, nggak boleh begitu Bapak Ibu. Jangan berkata begitu, bahkan pikiran kita pun tidak boleh begitu. Ini kok lama banget ya, kayaknya nggak mungkin ya Allah ngasih. Kayaknya udah lama minta, tapi sampai sekarang kok belum juga. Kayaknya nggak mungkin. Atau kita kadang ngobrol, suami istri ngobrol di rumah, ngomongannya apa? Ngeluh. Ini kok kayak gini susah. Apa kita doa juga kok nggak kabul? Itu nggak boleh ngomong gitu Bapak Ibu. Ketika kita berkata begitu, tadi yang sudah disiapkan oleh Allah dibatalkan oleh Allah. Maka ini etika berdoa. Itu ya Bapak Ibu ya, itu rahasianya. Dan saya yakin kita banyak seperti itu. Itulah salah satu rahasia kenapa doa tidak terkabulkan. Gitu ya Bapak Ibu, maka tidak boleh suudzon, harus husnuzon. Kapan sampai terkabul? Berapa lama terserah Allah. Kemudian Bapak Ibu, rezeki itu bukan hanya bentuk duit. Kita sehat itu rezeki. Kita datang ke sini
itu rezeki. Kita hari ini baca Quran, itu rezeki. Kita mau bisa mendengarkan orang, itu rezeki. Kita bisa tidur, itu rezeki. Kita bangun sahur, makan enak, rezeki. Kok teh kok masih terasa manis, itu rezeki. Semua itu rezeki Bapak Ibu yang tidak terhingga dan luar biasa. Kami kira begitu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah mendekat. Dan selamat berbuka. Semoga kita di sini diberikan kesehatan selalu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tadi zikirnya diamalkan ya Bapak Ibu. Halo ibu-ibu. Zikirnya diamalkan tadi biar ada perubahan ke depannya lebih baik, dan semoga dilapangkan, yang sempit dilapangkan gitu. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan istiadat tadi semakin menambah iman dan ketakwaan kita. Begitu yang kami hormati, sambil menunggu waktu berbuka puasa, tadi apa impaknya sudah berubah. Infak untuk sore ini dapat Rp259.000. Mudah-mudahan menjadi tambahan atau kebaikan untuk semuanya. Bapak Ibu, kita tunggu waktu sekitar, karena jam saya berbeda ya dengan jam yang ditengok. Kalau jam saya itu 35, betul ya? Nah, mungkin kurang 1 menit atau 2 menit. Mari kita akhiri Bapak Ibu pengajian kita pada sore